Kitab kuno dari mitos, ini mengejutkan Chu Feng, dan ia sangat tertarik. Namun, ia cukup tenang, suaranya damai, tanpa gejolak. Ia memberitahu bahwa ia tidak punya waktu hari ini, dan menjadwalkan pertemuan besok siang. Qi Honglin mengerutkan kening. Ia dengan tajam menyadari bahwa ia benar-benar tidak bisa meremehkan pemuda ini. Ia cukup tangguh. Ia awalnya berpikir bahwa pihak lain akan sangat bersemangat mendengar tentang buku-buku legendaris dari mitos, dan akan segera bertemu dengannya. Ia akan mengambil inisiatif, dan menyelesaikan insiden ini dengan sukses. Namun, pihak lain sangat tenang. Ini agak sulit. Qi Honglin merasa Raja Iblis Chu sengaja mengabaikannya, untuk memberikan tekanan psikologis padanya, yang menyebabkan ia harus terus meningkatkan ketulusannya. Sayang sekali, dia bukan cucuku, ia mendesah pelan. Ia menggelengkan kepalanya, tertawa terbahak-bahak. Relatif berbicara, orang itu sekarang adalah leluhur yang hidup. Ia tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki cucu seperti itu. Di sampingnya, wajah Qisheng jelek, tetapi ia tidak berani mengatakan apa-apa. Kali ini ia yang membuat bencana besar, yang juga menyeret Institut Penelitian Xianqin. Justru setelah mengalami insiden ini, ia semakin mendambakan menjadi Raja Super. Hanya satu orang, setiap kata dan tindakannya, benar-benar mengancam konglomerat besar. Terutama Raja Iblis Chu ini. Jika ada perselisihan, ia akan mulai makan. Itu terlalu kasar, dan terlalu liar. Hal itu menakuti seluruh Institut Penelitian Xianqin. Bai Long dan Sialan adalah tamu terhormat ras laut, tetapi mereka dirobohkan oleh tinju Raja Iblis Chu, dan langsung dimasukkan ke dalam kotak es sebagai bahan makanan dan dibawa pergi, untuk dimakan besar-besaran. Bagaimana jika ras laut menyalahkan? Raja Iblis itu dengan jelas mengatakan bahwa beban ini harus mereka tanggung. Saat ini, Qi Honglin juga kewalahan. Melihat cucunya Qisheng yang seluruh tulangnya patah, penuh gips dan rangka logam, ia ingin sekali menamparnya hingga mati. Sok pintar, kau bahkan tidak memikirkan siapa dirimu. Bahkan seluruh Institut Penelitian Xianqin kita tidak berani dengan mudah memulai perang dengannya, apalagi kau. Qi Honglin mengibaskan lengan bajunya, wajahnya pucat pasi, dan berjalan pergi. Ia tidak ingin melihat cucunya ini lagi. Saat ini, Chu Feng sedang mengadakan jamuan makan di Istana Yusu, berkumpul dengan sekelompok kenalan, minum sepuasnya. Du Huaijin, Ouyang Qing, Ye Qingrou, dan Chan Luoyan semuanya datang. Ketika Du Huaijin pertama kali melihat lobster tingkat raja, matanya langsung lurus. Lobster sebesar ini, sudah menjadi spiritual selama ratusan tahun kan? Mengapa aku merasa seperti menangkap prajurit udang dan kepiting legendaris dari mitos? Ini pertama kalinya aku melihatnya sepanjang hidupku, dan daging lobster ini benar-benar memiliki aroma khas. Bos memang perkasa, kau menghilang beberapa waktu lalu. Kami sangat sedih. Adik Qingrou bahkan menangis. Kami bahkan membuat makam berisi pakaian dan membakar uang kertas untukmu, kata Ouyang Qing. Siapa yang menangis? Ye Qingrou yang cantik menawan, memutar matanya lebar-lebar. Beberapa waktu lalu, suasana hati mereka sedang rendah. Dikabarkan Chu Feng tewas di barat. Ye Qingrou memang diam-diam menyeka air mata, mengira Chu Feng benar-benar mati di Vatikan. Kemudian, mereka tahu bahwa Chu Feng masih hidup, dan melihatnya membantai naga di kaki Gunung Kunlun, dan akhirnya pergi ke barat. Mereka sangat bersemangat. Kalian para pelahap, ini daging darah tingkat raja, mengapa tidak mengirimnya ke laboratorium? Lutong datang, merasa sangat sedih, menghentakkan kakinya. Tidak apa-apa, aku telah menyisakan setengah naga untukmu. Bawa saja dan lakukan eksperimen, kata Chu Feng. Belut listrik putih itu panjangnya puluhan meter, dan ia benar-benar tidak bisa memakan semuanya. Selain itu, meskipun belut listrik lebih kuat, rasanya tidak seenak lobster tingkat raja. Lutong memarahi mereka, tetapi ketika ia benar-benar mulai makan, ia juga melahapnya dengan cepat. Nafsu makannya terbuka lebar. Akhirnya, ia bersendawa. Setelah mabuk, ia bahkan terus mengatakan bahwa bahan makanan tingkat raja memang hidangan langka yang berharga. Pada malam hari, Chu Feng memainkan rangkaian manik-manik yang rusak di tangannya. 20 lebih dari 36 manik-manik langsung meledak, dan sisanya juga memiliki retakan. Ia pernah menghubungi Huang Niu, memintanya untuk mengidentifikasi senjata apa ini. Huang Niu memberitahu bahwa ini adalah senjata Dharma, senjata yang dapat melepaskan kekuatan aneh. Jarang terlihat sekarang. Huang Niu memperingatkan bahwa begitu ia bertemu musuh yang memegang senjata Dharma semacam ini, ia harus berhati-hati. Daya bunuhnya seringkali sangat besar. Terakhir kali, ketika mereka kembali dari barat, utusan dewa yang mereka temui di pintu keluar lembah kabut, memegang lampu perak. Itu juga senjata Dharma, mengandung api tain. Seharusnya itu lebih kuat. Siang hari berikutnya, Chu Feng datang ke klub Yuangu, tepat waktu untuk janji. Kali ini, ia diundang ke ruangan bernama Istana Langit. Dekorasi sangat elegan, ruang interior pavilion sangat besar. Bahkan ada pemandangan mata air jernih, jembatan lengkung batu kecil, dan pemandangan hutan. Qi Honglin terlihat memiliki rambut hitam dan wajah merah.
Ia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua, seperti di usia paruh baya. Ia sangat tahu cara menjaga kesehatan. Yang paling penting, ia sudah menjadi raja. Itulah mengapa ia terlihat tidak menua. Begitu mereka bertemu, Qi Honglin meminta maaf. Ia langsung mendesah, mengatakan bahwa cucunya Qi yang biasanya sombong, ditambah kurangnya pengawasan, hasilnya sekarang menimbulkan bencana besar. Jika kekuatanku tidak cukup, aku pasti sudah mati di tangan orang ras laut kali ini, kata Chu Feng. Qi Honglin tentu saja tahu bahwa permintaan maaf sederhana sama sekali tidak dapat menyelesaikan masalah. Ini adalah Raja Iblis Chu yang agung. Cucunya benar-benar memprovokasinya dan ingin membunuhnya. Institut Penelitian Xianqin kami selalu suka meneliti perkembangan sejarah, menggali reruntuhan, dan mempelajari kebenaran legenda mitos. Selama bertahun-tahun, kami memang telah memperoleh beberapa hal aneh dan langka. Kali ini, aku ingin meminta adik kecil Chu Feng untuk mencicipinya. Meskipun ia harus mengeluarkan darah dan memberikan sesuatu kepada Chu Feng, ia tidak mengatakannya secara terang-terangan. Qi Honglin mengeluarkan kotak kecil, sangat kuno. Setelah membukanya, ia mengeluarkan beberapa bundel kecil potongan bambu, membawa aroma busuk, dan jejak waktu yang jelas. Benda ini, jika tidak dilestarikan dengan baik, akan segera membusuk ketika digali. Chu Feng terkejut. Apakah ini buku kuno dari mitos yang ingin mereka berikan? Ia mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Ini menyebutkan beberapa tokoh mitos, dan juga samar-samar menggambarkan hal-hal tentang orang-orang berkekuatan besar yang menelan cahaya senja, dan memperhatikan ritme pernapasan. Namun, ini tidak berguna baginya. Meskipun aku cukup tertarik pada kebenaran sejarah dan legenda kuno, aku belum mencapai titik di mana aku menganggapnya setara dengan hidupku, kata Chu Feng. Adik kecil, jangan terburu-buru, lihatlah dengan cermat. Potongan bambu ini menyebutkan harta karun rahasia, yang konon memiliki kekuatan besar, mampu memenggal makhluk tingkat dewa abadi. Qi Honglin sangat sabar, menjelaskan hal-hal yang disebutkan dalam potongan bambu kepada Chu Feng. Teks kuno di atasnya tidak dapat dikenali oleh orang biasa. Potongan bambu itu menyebutkan satu benda, yang dapat membunuh iblis dan monster, menghilangkan hantu, dan bahkan memenggal tubuh dewa abadi. Kekuatannya sangat mengejutkan, tersembunyi di antara langit dan bumi. Dalam pandangan Chu Feng, itu adalah senjata. Selain itu, kekuatannya tampaknya sangat kuat. Itu sangat dihormati di zaman kuno. Menurut potongan bambu, itu memiliki kemampuan yang tak terduga. Di mana itu? Tanya Chu Feng. Ia tahu bahwa pihak lain tidak mungkin membodohinya dengan legenda. Pasti ada petunjuk, dan ia tahu di mana senjata ini terkubur. Namun, ia juga bisa membayangkan bahwa tempat itu kemungkinan besar sangat berbahaya. Kalau tidak, mengapa klan itu memberikannya kepadanya? Mereka pasti sudah mengambilnya sendiri. Terkubur di gunung dan sungai yang indah, kata Qi Honglin. Tidak bisa diambil ya, tempat itu pasti sangat berbahaya, kata Chu Feng. Ini membuat Qi Honglin sangat malu. Memang begitu. Selain itu, ada keraguan apakah benda itu ada atau tidak. Kalau tidak, mengapa memberikannya kepada Raja Iblis Chu? Faktanya, mereka telah membahasnya secara internal. Bahkan jika benda ini ada, seharusnya sudah diambil oleh seseorang. Seharusnya tidak ada senjata mitos semacam ini di bawah gunung dan sungai itu. Di mana kalian menduga itu? Tanya Chu Feng. Energi naga mengepul, roh harimau berkumpul, naga dan harimau menjaga. Formasi ini hanya ada di satu tempat, desah Qi Honglin, Gunung Longhu. Chu Feng mengerutkan kening. Benar, hanya di tempat seperti tanah leluhur Taoisme yang mungkin mengubur artefak kuno misterius ini, kata Qi Honglin. Longhu secara harfiah berarti naga harimau. Namun, potongan bambu itu rusak parah, dan banyak bagian yang hilang. Itu hanya menyebutkan satu objek mitos, tetapi tidak mencatat penampilannya secara rinci. Chu Feng menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, jika ada senjata yang terkubur di tanah leluhur Taoisme, itu akan sangat menakutkan. Kekuatan mutlaknya luar biasa. Terkubur di tanah leluhur seperti itu membuat orang berimajinasi tanpa batas. Tetapi ia dengan cepat menunjukkan ekspresi dingin, dan berkata, semua orang tahu bahwa Gunung Longhu sekarang sangat berbahaya. Banyak raja binatang telah mati. Apa maksudmu dengan memberitahu aku berita seperti itu? Wajah Chu Feng dingin. Ia tahu bahwa Institut Penelitian Xianqin, Genbody, Grup Biologis Dewa Surgawi, Institut Peradaban Luar Angkasa, dan yang lainnya semuanya pernah menyerang Gunung Longhu sebelumnya, tetapi akhirnya kembali dengan kegagalan. Entah berapa banyak raja binatang aneh yang telah mati di tempat itu. Dikabarkan ada sesuatu yang aneh di gunung itu. Mereka tidak bisa merebutnya. Apa kalian ingin menggunakan tempat berbahaya seperti Gunung Longhu untuk memikatku menuju kematian? Ia meninggikan suaranya. Adik kecil Chu Feng, jangan salah paham. Aku hanya memberitahumu ada harta karun rahasia di sana. Sama sekali tidak ada niat jahat. Qi Honglin menggelengkan kepalanya berulang kali, dan akhirnya mengakui bahwa ia ingin bekerja sama dengannya untuk menyerang Gunung Longhu bersama-sama. Chu Feng tertawa, sangat dingin, dan berkata,
Kalian benar-benar membuat rencana yang bagus. Adik kecil Chu Feng, aku tidak bercanda. Aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu, karena tempat itu terlalu penting. Ras Laut membocorkan berita, bahkan mereka mengincar tempat itu. Qi Honglin memberitahu bahwa saat ini, tanah leluhur Taoisme, Kunlun, tanah leluhur Buddha, dan tanah Fengshan adalah yang paling penting. Bahkan Ras Laut iri. Beberapa ahli telah mendarat, dan ingin memperebutkan tempat-tempat itu. Ia melanjutkan, akan ada pertempuran besar di masa depan. Tempat-tempat seperti itu pasti menyembunyikan rahasia besar, luar biasa, dan perlu dikendalikan. Chu Feng awalnya mengincar Gunung Longhu. Mendengar ia mengatakan ini, ia menjadi curiga. Benarkah Ras Laut akan menyerang secara besar-besaran? Untuk menunjukkan ketulusanku, aku memberitahu adik kecil Chu Feng satu berita yang sangat penting, yaitu, langit dan bumi akan berubah drastis lagi. Sebaiknya segera merebut gunung terkenal. Pilihan pertama adalah tempat seperti tanah leluhur Taoisme. Aku tahu langit dan bumi akan berubah lagi, kata Chu Feng dengan tenang. Ia menatap Qi Honglin, dan berkata, apakah potongan bambu ini adalah bentuk ketulusanmu? Yang disebut kitab kuno mitos tidak lebih dari ini. Ini tidak memiliki makna substantif baginya. Aku telah menyiapkan hadiah besar untuk adik kecil. Qi Honglin tidak punya pilihan. Akhirnya, ia mengeluarkan kotak kecil, panjangnya hanya sekitar 30 cm. Setelah dibuka, di dalamnya ada tombak kecil berwarna perak, panjang dan tebalnya mirip dengan sumpit. Itu berkilauan perak, sangat tajam. Hati Chu Feng tergerak. Ia menggunakan kekuatan spiritual. Tombak kecil perak itu tiba-tiba melesat keluar dengan suara sus, berputar di ruangan itu, dan akhirnya menembus dinding baja setebal beberapa meter dengan suara puff. Lumayan. Chu Feng mengangguk, senang di dalam hatinya. Tombak kecil perak ini tidak akan lebih buruk daripada pedang terbang merahnya. Kualitasnya mungkin sedikit lebih tinggi. Hati Qi Honglin berdarah. Senjata ini mereka gali dari reruntuhan bawah tanah. Mereka sudah tahu itu luar biasa, mirip dengan senjata dewa seperti pedang terbang. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa menggunakannya. Mereka kekurangan teknik pengendalian pedang. Kali ini, mereka juga terpaksa. Mereka akhirnya membawanya, dan memberikannya kepada Chu Feng. Institut Penelitian Xianqin layak menyandang namanya. Mereka memang mengumpulkan beberapa artefak kuno yang langka. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kitab kuno mitos itu ada, kata Chu Feng. Apakah tombak kecil perak ini tidak cukup untuk adik kecil Chu Feng? Kau menghubungiku sebelumnya, mengatakan kau punya kitab kuno mitos. Tetapi potongan bambu itu sama sekali bukan. Aku pikir ada benda lain, kata Chu Feng. Memang ada satu benda yang sangat langka. Biar ku berikan kepada adik kecil Chu Feng juga. Qi Honglin mengeluarkan batu giok, sangat tua, kurang berkilau. Sekilas, itu adalah artefak kuno. Qi Honglin memberitahu bahwa ini seharusnya adalah buku giok dari legenda mitos. Seharusnya mencatat hukum Tao, tetapi hanya ada jejak naga air di dalamnya. Sayangnya, tidak ada tulisan. Benda ini sangat luar biasa. Itu ditemukan dari dasar laut bertahun-tahun yang lalu. Kami sepakat merasa itu luar biasa, tetapi kami tidak dapat meneliti apa-apa. Hari ini aku memberikannya kepada adik kecil, sebagai cara untuk menjalin hubungan baik. Berharap kita dapat mengubah konflik menjadi perdamaian mulai sekarang, kata Qi Honglin. Chu Feng mengambilnya, melihatnya dengan hati-hati. Ia menemukan bahwa memang ada bayangan naga air di batu giok itu, dan tidak ada hal istimewa lainnya. Ia mempelajarinya sebentar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Chu Feng mengambil foto batu giok itu, dan mengirimkannya langsung ke Huang Niu, memberitahu detailnya, memintanya untuk membantu memikirkan apakah benda ini berguna. Huang Niu membalasnya langsung, tampak sangat mendesak. Ia memberitahu bahwa ia harus menyimpannya dengan baik. Chu Feng dengan tenang menyimpan potongan batu giok itu. Ia bertanya di alat komunikasinya, apa ini? Huang Niu memberitahu, jangan sampai benda ini hilang. Benda ini memiliki asal-usul yang hebat, mungkin merupakan semacam warisan, yang mencatat tinju kuno, ritme pernapasan, dan lain-lain. Chu Feng terkejut. Pada zaman yang sangat kuno, teknik tinju, ritme pernapasan, dan hal-hal lain benar-benar diukir di bongkahan giok. Itu memang dapat disebut sebagai buku kuno mitos. Huang Niu curiga bahwa ini mungkin harta langka, mirip dengan warisan yang ditinggalkan oleh garis keturunan tertentu yang ia tahu, dan ia telah bersiap untuk berangkat ke Shuntian. Chu Feng tidak bertanya lagi, karena tempatnya tidak tepat. Untuk menghindari Qi Honglin menemukan sesuatu, ia menyimpan alat komunikasinya. Qi Honglin yang usianya sudah lanjut, malah menganggap Chu Feng sebagai teman sebaya, memanggilnya adik kecil dengan sangat alami, dan sama sekali tidak merasa malu. Benda ini tidak bisa aku fahami. Terlihat seperti giok kuno biasa, kata Chu Feng. Kemudian, ia tersenyum dengan tenang, dan bertanya apakah Institut Penelitian Xianqin masih memiliki benda-benda langka lainnya. Ia dapat terus membantu mencicipi, untuk melihat asal-usulnya. Qi Honglin terdiam. Ia juga mengatakan hal yang sama ketika ia memberikan barang itu, meminta Chu Feng untuk mencicipi, agar tidak terdengar terlalu lugas. Pihaknya bisa mundur dengan terhormat.
Namun, pihak lain juga menggunakan kata-kata yang sama, demi menuntut harga yang lebih tinggi. Adik kecil Chu Feng, blok giok ini sangat penting, dapat disebut harta langka yang berharga. Meskipun kami tidak dapat meneliti rahasianya, kami merasa itu sangat luar biasa. Kami memberikannya kepadamu untuk menjalin hubungan baik, kata Qi Honglin dengan ekspresi tulus. Chu Feng tidak tergerak. Orang-orang tua yang berasal dari konglomerat ini, meskipun terlihat sangat ramah, tetapi ketika saatnya tiba untuk menggunakan pisau, mereka lebih kejam dari yang lain, dengan pisau yang langsung menembus daging. Sekarang ia berada di posisi tinggi, hanya karena ia memiliki kekuatan. Kalau tidak, ia mungkin sudah dimakan hidup-hidup oleh Institut Penelitian Xianqin. Karena ia sudah menuntut harga tinggi, bagaimana mungkin ia berhenti begitu saja? Bagaimanapun, dalam pandangan pihak lain, ini adalah pemerasan, jadi biarkan saja itu menyeluruh. Kau bilang blok giok ini adalah buku kuno mitos, tapi siapa yang tahu kebenarannya? Bagaimanapun, aku tidak bisa memahaminya, dan itu tidak ada artinya bagiku. Kalau begitu, kembalikan buku giok itu kepadaku. Aku akan menukarnya dengan artefak kuno lain untuk adik kecil nanti, desah Qi Honglin. Chu Feng sakit gigi. Orang tua ini sengaja memerasnya. Jelas ia menduga ia tidak akan mengembalikan buku giok itu. Jika kau dapat menemukan beberapa artefak kuno lagi yang mirip dengan blok giok ini, masalah kali ini akan sepenuhnya diselesaikan, kata Chu Feng. Dalam pandangannya, Institut Penelitian Xianqin selalu meneliti kebenaran sejarah, menggali reruntuhan bawah tanah, dan mempelajari legenda mitos. Mereka seharusnya memiliki beberapa benda serupa. Bahkan dapat dikatakan bahwa di dunia saat ini, jika membahas siapa yang mengumpulkan artefak kuno langka paling banyak, seharusnya tidak ada kekuatan besar yang dapat menandingi konglomerat ini. Qi Honglin tersenyum, dan berkata, blok giok semacam ini, apalagi di Institut Penelitian Xianqin, bahkan di seluruh dunia, kau tidak akan dapat menemukan 3 atau 5 keping. Ini adalah buku mitos legendaris, luar biasa. Kalau begitu, putuskan saja seperti itu. Beri aku 5 buku giok. Chu Feng berkata. Qi Honglin terkejut, merasa sakit perut. Ia mengatakan bahwa ia bahkan tidak dapat menemukan 3 atau 5 keping di seluruh dunia, dan anak ini langsung menuntut angka maksimum. Tidak ada, ia langsung menolak. Ia sama sekali tidak bisa memberikannya seperti itu. Tuan Tuaki, kau baru saja mengatakan bahwa seharusnya ada 3 atau 5 keping di dunia ini. Sekarang jangan menyembunyikannya. Chu Feng tidak mengalah, dan bersikeras menuntutnya. Qi Honglin menggelengkan kepala, berulang kali menyatakan bahwa kali ini ia memberikannya untuk menjalin hubungan baik. Itulah mengapa ia mengirimkan buku giok yang paling berharga. Institut Penelitian Xianqin tidak memiliki kepingan kedua. Kali ini aku hampir mati di tangan ahli ras laut. Tuan Tuaki, apakah kau pikir hanya tombak kecil perak sepanjang sumpit dan batu yang rusak dapat menggantikannya? Kata Chu Feng. Qi Honglin meliriknya. Kulit muka anak ini terlalu tebal. Ia masih berani mengatakan hampir mati di tangan orang ras laut. Jelas kau yang memakan mereka. Pada saat yang sama, tombak perang perak itu, bagaimana nilainya dapat diremehkan? Itu adalah harta karun yang setara dengan pedang terbang legendaris. Jika benar-benar dilepas, banyak konglomerat besar akan saling bertarung hingga kepala pecah untuk memperebutkannya. Keduanya bernegosiasi bolak-balik. Qi Honglin memberitahu bahwa ia memang tahu di mana kepingan giok lain berada. Tetapi syaratnya adalah Chu Feng dapat menggali rahasia kepingan giok ini. Chu Feng menunjukkan ekspresi aneh. Ia selalu merasa bahwa penolakan pihak lain tidak sepenuhnya mutlak. Sekarang, petunjuk itu memang terungkap. Apakah mereka ingin menggunakan tangannya untuk memecahkan rahasia? Tetapi mengapa Institut Penelitian Xianqin berpikir bahwa setelah ia mendapatkan blok giok dan memahami rahasianya, ia masih akan bekerja sama dengan mereka? Apakah orang tua ini sangat percaya diri? Chu Feng merasa sangat aneh. Adik kecil Chu, aku datang dengan ketulusan. Buku giok kuno dari surga telah kuberikan kepadamu. Jika kau dapat memahaminya, kau dapat datang ke Institut Penelitian Xianqin untuk memecahkan kebingungan kami. Mungkin kita benar-benar dapat menemukan kepingan giok kedua bersama-sama. Pada akhirnya, Qi Honglin menahan senyumnya, dan memberitahu ini secara langsung. Ia berulang kali menyatakan bahwa ia tulus, berharap dapat mencapai hasil yang saling menguntungkan. Namun, ini membuat Chu Feng sedikit mengerutkan kening. Dalam sekejap, ia memikirkan banyak hal. Jika Institut Penelitian Xianqin dapat merebut tanah ajaib, dan kemudian mengizinkanku untuk berkultivasi di gunung itu selama beberapa waktu, aku dapat mempertimbangkan kerjasama lebih lanjut. Waktu kultivasiku di gunung tidak akan lama, 10 hari hingga setengah bulan sudah cukup. Chu Feng akhirnya mengajukan syarat seperti itu. Ia ingin mengambil keuntungan dari orang lain, memanfaatkan tanah ajaib yang berharga di gunung itu, untuk menanam benih di dalam kotak batu. Qi Honglin merenung. Ia merasa itu tidak masalah. Setelah memetik buah suci yang paling penting, ia akan memberitahu Raja Iblis Chu. Jadi, ia mengangguk setuju. Akhirnya, mereka berbicara tentang ras laut lagi. Qi Honglin memberitahu bahwa daratan mungkin akan kacau balau di waktu berikutnya. Beberapa ahli ras laut pasti akan mendarat. Ini hanya sebagian dari berita yang dipelajari cucunya Qi Xiang dari Bailong. Mungkin situasinya akan lebih parah.
Saat keduanya berbicara, di kedalaman Laut Timur, sebuah bukit kecil bergerak dengan kecepatan tinggi, menunggangi angin dan ombak, membawa gelombang yang mengerikan, mengaduk lautan. Dilihat dari dekat, ini adalah seekor kura-kura laut raksasa, panjangnya ratusan meter, seperti sebuah pulau, ukurannya sangat besar, dengan ombak putih salju yang bergolak saat ia berenang. Akhirnya, ia tiba di pantai timur. Di atas kura-kura laut seperti bukit kecil itu, beberapa orang melintasi udara ratusan meter jauhnya, semuanya kuat, dan mendarat di pantai. Di antara orang-orang ini, yang memimpin adalah seorang wanita, dengan rambut panjang berwarna biru air hingga pinggang, halus dan lembut. Ada tonjolan kecil kristal di helai rambut yang berkibar. Wanita ini dapat digambarkan memiliki kulit es dan tulang giok, dengan penampilan yang memukau. Ia terbang di udara lebih dari 1000 meter jauhnya tanpa jatuh, dan masih bergerak maju, mengungguli orang-orang di belakangnya. Kecantikannya agak tidak nyata. Gaunnya berkibar seperti dewi yang turun ke dunia, datang dari udara. Setelah melintasi kehampaan untuk waktu yang lama, ia mendarat di tanah. Melihat daratan yang luas, matanya memancarkan cahaya yang cemerlang. Ia berbisik. Tanah leluhur Taoisme, tanah leluhur Buddha, Kunlun, tanah Fengshan, saatnya membuat pilihan. Suaranya sangat lembut, tetapi orang-orang yang mengejar di belakang semuanya menunjukkan rasa hormat. Dipimpin olehnya, mereka akan memulai penaklukan gunung-gunung terkenal di dunia. Pada saat yang sama, ombak besar bergejolak di Laut Cina Selatan. Seorang pria dengan sosok tinggi dan kulit berwarna gandum, jernih dan cerah, dengan rambut hitam terurai, melangkah di atas ombak setinggi puluhan meter, bergerak dengan kecepatan ekstrim. Ia dapat mengendalikan lautan. Ombak membawanya menuju pantai yang jauh. Pria itu bertubuh kuat. Ada satu tanduk di antara rambut hitam panjangnya. Ia sangat tampan, dengan pupil yang cemerlang. Saat ini, ia tertawa terbahak-bahak, apakah aku yang pertama mendarat? Aku ingin mendaki gunung terkenal terbaik. Gunung Longhu dan Gunung Song adalah pilihan yang sangat baik. Faktanya, di kedalaman samudra, berbagai tempat tidak bisa tenang. Pemandangan supernatural terjadi. Di beberapa tempat, binatang aneh muncul. Di beberapa tempat, dewa laut muncul. Bahkan, di suatu wilayah di Samudra Atlantik, ombak bergolak, dan kemudian air laut terbelah. Piring terbang perak melesat keluar. Ini adalah produk teknologi tinggi yang mengejutkan, bergegas menuju daratan. Sementara itu di Shuntian, Klub Yuangu, Qi Honglin berdiri, secara pribadi mengantar Chu Feng berjalan keluar. Ia sangat sopan, mengobrol dengan Chu Feng sambil berjalan. Akhirnya, ketika berpisah, ia sekali lagi menyebutkan bahwa Institut Penelitian Xianqin sangat bersedia bekerja sama dengannya untuk merebut tanah ajaib. Chu Feng pergi jauh, merenung sambil berjalan. Ia sangat merasa bahwa Institut Penelitian Xianqin tidak sederhana. Ia langsung kembali ke rumah, dan mulai meneliti blok giok itu. Ia mencoba segala cara, menyelidiki dengan kekuatan spiritual yang kuat berkali-kali, tetapi selalu tidak mendapatkan apa-apa. Ia menjadi curiga, mungkinkah itu palsu? Namun, mengapa bayangan naga air di dalamnya memberinya perasaan aneh? Ini benar-benar naluri. Ia percaya bahwa blok giok ini seharusnya luar biasa. 3 hari kemudian, Huang Niu datang. Ia terbang ke Shuntian dari barat, tampak lelah setelah perjalanan yang tergesa-gesa, dan sangat mendesak. Sapi hitam besar juga ikut. Ia masih berpakaian seperti itu, menyisir rambut ke belakang, mengenakan kacamata hitam besar, dan mengisap cerutu sebesar wortel. Penampilan ini, seperti preman besar, menarik perhatian orang yang lewat. Jika bukan karena Huang Niu yang sangat cantik, berjalan bersama, mengimbangi sedikit keganasan sapi hitam besar, diperkirakan orang yang lewat akan menghindar, tidak berani mendekati mereka. Bajingan Zhou Yitian itu seharusnya ada di Shuntian kan? Kali ini aku pasti akan memukulinya sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Sapi hitam besar bergumam sambil mengisap cerutu. Ia marah karena diisukan naksir peri ular putih. Akhirnya, mereka tiba di luar istana Yusu. Penampilan sapi hitam besar ini hampir membuat manusia super di sini membunyikan alarm, berteriak serangan musuh. Karena, baik dari penampilan maupun ucapannya, ia tidak terlihat seperti orang baik. Chu Feng menerima pesan dari Huang Niu, dan segera bergegas keluar, membawa mereka masuk. Namun, ia tidak berani membawa mereka ke rumahnya, karena takut sapi hitam besar akan berbicara omong kosong. Karena, orang ini baru saja melihat Lutong, dan benar-benar menepuk bahu lelaki tua itu. Berteriak kakak besar dengan santai, yang membuat lelaki tua itu meringis kesakitan. Jika sapi hitam besar lari ke rumahnya, dan memanggil Wang Jing kakak ipar, Chu Feng akan sangat tertekan. Bagaimanapun, orang ini bisa melakukan hal gila apapun. Huang Niu sudah tidak sabar. Begitu ia memasuki ruang latihan tertutup di istana Yusu, matanya bersinar. Ia menyuruh Chu Feng untuk segera mengeluarkan blok giok itu. Chu Feng bersemangat. Ia tahu betapa tingginya pandangan Huang Niu. Bahkan orang ini menghargai blok giok itu. Itu cukup untuk menunjukkan keistimewaannya. Barang bagus.
Huang Niu membelai giok itu, dan langsung memberikan evaluasi seperti itu. Menurutnya, giok kuno ini paling cocok untuk mengukir warisan. Dua garis emas melesat keluar dari pupilnya, menatap bayangan naga air di dalam blok giok. Akhirnya, Huang Niu berteriak dengan gembira, dan berkata, sama seperti yang kubayangkan. Kita mungkin akan mengumpulkan seni tak terkalahkan. Saat Chu Feng mendengar itu, ia terkejut, lalu mengerutkan kening. Ini adalah seni tak terkalahkan, tetapi perlu dikumpulkan. Apakah ini berarti saat ini kondisinya tidak lengkap? Sapi hitam besar sangat bersemangat, mengejar Huang Niu untuk menanyakan rahasia apa itu, yang membuatnya begitu bergairah. Warisan yang sangat kuat. Jika kau benar-benar menguasainya, itu akan membuat kekuatanmu dan kekuatanku melonjak drastis. Huang Niu tertawa gembira. Ia sekarang terlihat seperti anak laki-laki kecil yang cantik. Berusia 5 atau 6 tahun, dengan rambut emas, mata besar yang berkedip, dan seluruh tubuhnya sangat spiritual, dengan senyum yang luar biasa cerah. Swoosh! Sapi hitam besar merebut blok giok itu, seperti preman yang merebut permen dari tangan anak kecil. Ia melepas kacamata hitamnya, menata rambut belakangnya, menyeringai lebar, dan menatapnya berulang kali. Namun, pada akhirnya, ia tampak curiga. Selain melihat bayangan naga air, ia tidak merasakan adanya warisan sama sekali. Warisan semacam ini sangat teliti. Orang biasa tidak bisa mengaktifkan jejak giok ini. Kepala kecil Huang Niu terangkat. Bulu mata panjangnya berkedip, terlihat agak nakal. Siapa yang meninggalkannya, dan seberapa kuat itu? Tanya Chu Feng. Tidak kalah dengan tinju Raja Iblis Banteng. Ini adalah tinju yang sangat kuno. Jika kau benar-benar menguasainya, kau akan tak terkalahkan. Huang Niu mengelus blok giok itu. Chu Feng terkejut. Tinju Raja Iblis Banteng memang sangat kuat, tetapi seharusnya tidak ada hubungannya dengan seni tak terkalahkan bukan? Sapi hitam besar juga curiga, menunjukkan kebingungan. Ia juga berlatih tinju Raja Iblis Banteng, yang memang kuat dan menakjubkan, tetapi mengatakan bahwa tinju tingkat ini tak terkalahkan di dunia, itu berlebihan. Kalian tidak mengerti. Huang Niu tersenyum. Bang, sapi hitam besar tanpa basa-basi, langsung menamparnya, dan berkata, cepat katakan, anak sapi kecil. Huang Niu memelototinya. Sekarang ia tidak takut pada sapi hitam besar. Tidak seperti di masa lalu, ketika ia tidak berdaya saat dihukum. Sekarang ia benar-benar dapat menantangnya, bahkan memukuli sapi hitam besar itu. Blok giok ini mencatat tinju iblis naga air. Huang Niu memberitahu, dengan ekspresi misterius, mengedipkan mata besarnya, suasana hatinya sangat baik. Saat Chu Feng mendengarnya, ia langsung mengatupkan gigi. Seberapa besar kecintaan Huang Niu pada kata iblis? Pertama adalah tinju Raja Iblis Banteng, dan sekarang tinju Iblis Naga Air. Ia sedikit curiga, apakah Huang Niu berasal dari jalur iblis di dunia besar lainnya? Kalau tidak, mengapa ia selalu menghormati warisan semacam ini? Menurutku, menguasai satu tinju Raja Iblis Banteng sudah cukup. Bagaimanapun, itu adalah tinju tingkat yang sama. Tidak ada gunanya berlatih tinju Iblis Naga Air lagi, kata sapi hitam besar. Huang Niu tersenyum, dan berkata, jika aku memberitahu kalian, berlatih tinju Raja Iblis Banteng lalu melanjutkan tinju Iblis Naga Air, dapat menyebabkan kekuatan kedua tinju melonjak. Apakah kalian percaya? Ketika mendengar kata-kata seperti itu, tidak hanya mata sapi hitam besar yang membelalak, tetapi Chu Feng juga terkejut, menanyakan detailnya. Mengapa bisa begitu? Berlatih kedua tinju bersama-sama dapat meningkatkan dan membuat kekuatannya melonjak. Jika digabungkan sepenuhnya, itu akan lebih menakjubkan, kekuatan tempur berlipat ganda. Huang Niu memberitahu. Sapi hitam besar terkejut, matanya bersinar, terlalu bersemangat. Jika hanya dengan berlatih satu tinju lagi dapat membuat kekuatannya melonjak, bukankah itu sangat menakjubkan? Chu Feng bertanya mengapa. Apakah kedua tinju ini dapat digabungkan? Apakah ada hubungannya? Benar, keduanya terkait erat. Huang Niu mengangguk, memberitahu keduanya sebuah rahasia. Tinju Raja Iblis Banteng yang kuat, sebelumnya memiliki nama kuno yang keras tetapi memang dapat mengguncang segala arah. Disebut tinju Raja Iblis Banteng penakluk surga. Sementara itu, tinju Iblis Naga Air di masa lalu disebut tinju Iblis Naga Air pembalik lautan. Pada saat yang sama, ada juga tinju kuno bernama tinju Iblis Peng pengaduk langit. Ketiga tinju ini semua berasal dari satu sumber. Chu Feng curiga. Setelah mendengar perkenalan seperti itu, ia merasa agak akrab. Kabarnya ada total 7 tinju. Setiap kali satu tinju berhasil dilatih, kekuatan tinju yang sudah ada akan meningkat pesat. Setiap kali digabungkan, kekuatan sendiri dapat meningkat dengan pesat. Huang Niu memberitahu secara rinci, bahwa di dunia mereka, seseorang pernah sangat beruntung mendapatkan 4 tinju kuno, berhasil menggabungkannya, dan jarang ada lawan di tingkat yang sama. Chu Feng mendengarkan dengan cermat, dan akhirnya menjadi semakin curiga, bertanya, jangan bilang padaku, tinju keempat adalah tinju monyet. Bukan, tinju keempat hilang. Huang Niu menggelengkan kepala. Chu Feng menunjukkan ekspresi aneh. Tinju Raja Iblis Banteng penakluk surga, tinju Iblis Naga Air pembalik lautan, tinju Iblis Peng pengaduk langit. Nama-nama ini membuatnya tidak bisa tidak berpikir lebih jauh.
Jika beberapa kata kunci dari tinju-tinju ini digabungkan dengan Saint Agung, itu akan menjadi menarik, Chu Feng bergumam. Sapi hitam besar telah tinggal di dunia ini untuk waktu yang lama. Saat ini, ia juga tercengang, berkata, Saint Agung penakluk surga, Saint Agung pembalik lautan, Saint Agung pengaduk langit. Huang Niu mengangguk, berkata, kalian benar, karena memang ada orang yang pernah curiga bahwa tinju-tinju ini adalah tinju tingkat Saint Agung. Apa maksudmu curiga? Katakan saja padaku apakah ada Saint Agung penyelaras langit? Tanya Chu Feng, karena ini terlalu aneh. Belum pernah dengar. Di tempat kami hanya ada 4 tinju. Huang Niu menggelengkan kepala, dan memberitahu bahwa banyak orang benar-benar curiga bahwa ini adalah tinju tingkat Saint Agung. Apa asal-usul ketujuh tinju ini? Apakah itu diciptakan oleh Raja Iblis Banteng, Raja Iblis Naga Air, Raja Iblis Peng, dan yang lainnya? Chu Feng bertanya lebih lanjut. Huang Niu menggelengkan kepala, menyangkal tebakan ini, memberitahu bahwa tinju-tinju itu tumbuh di tanah. Aku ingin memukulmu, kata Chu Feng. Bagaimana tinju bisa tumbuh di tanah? Ya, lebih tepatnya, itu dilahirkan oleh pohon kuno misterius. Ia bernama pohon tinju suci. Itu berakar dan bertunas di tanah besar, dan tumbuh. Akhirnya, itu terbagi menjadi 7 cabang, dan 7 makhluk mematahkan satu cabang secara terpisah, dan masing-masing mendapatkan satu jenis tinju darinya. Huang Niu berkata dengan sangat serius. Melihat wajah kecilnya yang serius dan sangat sungguh-sungguh, Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Sapi hitam besar juga tercengang. 7 tinju kuno, tumbuh dari pohon. Chu Feng sedikit ragu, apakah ia harus memukul Huang Niu atau tidak. Ini terlalu keterlaluan, tetapi melihat ekspresinya, ia tidak terlihat seperti berbohong. Huang Niu berkata, kalian sudah melihat pohon suci pembuat senjata di Kunlun, yang dapat membantu kalian menyempurnakan senjata. Kalian juga melihat pohon suci pertempuran di Vatikan, sekecil itu, kenari perak yang jatuh saja sudah cukup untuk meledakkan para raja sampai mati. Di dunia yang luas, tentu saja ada pohon aneh yang lebih misterius dan kuat. Ini membuat Chu Feng dan sapi hitam besar mengerutkan kening. Kemudian Chu Feng teringat benih di pelukannya, yang kini berbentuk botol harta karun besar. Akhirnya, ia dan sapi hitam besar percaya. Huang Niu tidak punya alasan untuk menipu mereka. 7 tinju misterius, semuanya lahir dari satu pohon. Inilah hubungan di antara mereka. Setiap kali satu tinju digabungkan, kekuatannya akan meningkat pesat. Jangan bicarakan hal lain. Cepat aktifkan warisannya. Aku ingin berlatih tinju iblis naga air pembalik lautan. Sapi hitam besar menyeringai. Baik. Huang Niu terlihat hikmat. Ia memegang tombak kecil perak sepanjang sumpit, menusuk jarinya, meneteskannya di atas blok giok. Kemudian, ia menggerakkan metode pernapasan khusus, menggenggam giok itu dengan kedua tangan. Blok giok itu terlihat memancarkan cahaya. Darah diserap ke dalam, masuk ke tubuh naga air. Dalam sekejap, lolongan naga air terdengar. Ruang latihan bersinar terang, menyilaukan. Bayangan naga air di dalam blok giok itu langsung menjadi nyata, seolah-olah akan hidup. Kemudian, Huang Niu menutup matanya, merasakan dalam diam. Ia sedang menerima warisan jejak spiritual. Selama proses ini, blok giok memancarkan cahaya. Naga air di dalamnya tampak berputar di dalam awan dan kabut. Selain itu, bentuk manusia juga termanifestasi, menampilkan berbagai jejak tinju. Boom! Akhirnya, seperti ledakan guntur, Huang Niu melompat dengan cepat, lalu mulai menampilkan jejak tinju, seperti naga air yang meregangkan tubuhnya. Blok giok itu perlahan meredup, dan kembali ke keadaan semula. Tinju ini sangat menakjubkan. Ketika dilatih sampai akhir, bayangan naga air muncul di belakang Huang Niu, disertai dengan lolongan naga air. Ini adalah ritme untuk melatih bentuk sejati. Baik Chu Feng maupun sapi hitam besar harus kagum. Huang Niu sangat berbakat. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya ia menyentuh tinju ini, ia langsung bisa menguasainya. Tidak perlu melihatku berlatih. Kalian sendiri yang menerima warisan jejak dari blok giok, Huang Niu memberitahu. Apakah juga dengan meneteskan darah? Tanya sapi hitam besar. Benar, 7 tinju itu terkait erat. Selama kau telah menguasai salah satunya, kau dapat meneteskan darah untuk mengaktifkan warisan di dalam giok. Huang Niu mengangguk. Sapi hitam besar tidak sabar, mulai meneteskan darah, lalu memegang giok dengan kedua tangan, merasakan dengan cermat. Pemandangan tadi muncul lagi. Lolongan naga air mengguncang telinga, dan cahaya bersinar terang. Setelah lama, sapi hitam besar bangkit, dengan wajah penuh kegembiraan, mulai berlatih. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, guntur bergemuruh, dan naga air tampak terbang dari luar langit. Chu Feng mengambil blok giok, dan memperoleh jejak sesuai dengan metode itu. Dalam sekejap, ia melihat seekor naga air. Setelah menyentuh darah, ia bangkit dari tidur dan mati suri, terbang di sana, memancarkan aura mengerikan. Itulah bentuk sejati. Kemudian, siluet manusia muncul di depan naga air, mulai melayangkan tinju, menampilkan metode pernapasan ini. Siluet manusia menunjukkan tinju, dan naga air menampilkan bentuk sejati.
Ketika dilatih sampai tahap selanjutnya, sama seperti tinju Raja Iblis Banteng, bentuk sejati binatang aneh yang menjulang tinggi akan muncul, menginjak-injak matahari, bulan, dan sungai bintang. Sekarang, naga air terbang, menembus langit berbintang, pemandangannya sangat mengerikan. Setelah lama, Chu Feng menatap bentuk sejati naga air, menonton semua perubahan, dan mencatat tinju yang ditampilkan oleh orang itu. Barulah cahaya blok giok perlahan memudar. Chu Feng berdiri, juga mulai meregangkan otot dan tulang, menyalurkan niat tinju ini. Ia seperti naga air yang melintang di udara, membawa suara angin dan guntur, ditemani oleh bayangan naga air. Bahkan, di belakangnya muncul gambaran bentuk sejati langit berbintang yang hancur, dan naga air yang jauh. Ia juga langsung menguasainya begitu ia mulai, mirip dengan Huang Niu. Ini membuat mata sapi hitam besar terpaku. Ia pasti dianggap sebagai raja binatang dengan pemahaman yang sangat baik di antara para raja Kunlun. Bahkan biksu tua pernah memujinya, mengatakan bahwa ia memiliki akar kebijaksanaan. Tetapi sekarang sapi hitam besar menemukan bahwa ia jelas tertinggal sedikit dibandingkan dengan Huang Niu dan Chu Feng. Kalian berdua yang binatang aneh, bisa menguasainya secepat ini? Aku malah terlihat seperti manusia biasa. Sapi hitam besar marah, dan mulai berlatih lagi. Sehari semalam kemudian, ketika Chu Feng dan Huang Niu menampilkan tinju, seekor naga air melingkari di belakang mereka, membawa aura yang menembus alam liar, dengan momentum yang mengerikan. Keduanya merasa, kekuatan mereka meningkat pesat. Setelah berlatih tinju Raja Iblis Banteng, dan kemudian berlatih tinju Iblis Naga Air, memang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Chu Feng memuji. Selain itu, karena telah berlatih tinju Raja Iblis Banteng, ketika berlatih tinju Iblis Naga Air, sangat mudah untuk berhasil. Huang Niu mengerutkan kening, berkata, apakah kalian merasa ada yang kurang sempurna ketika berlatih sampai akhir? Sapi hitam besar tampak bingung, sementara Chu Feng mengangguk. Ia juga merasakan hal ini. Tinju Iblis Naga Air ini terasa ada yang kurang. Mungkin ada blok giok kedua. Orang tua itu menyembunyikan sesuatu, kata Chu Feng. Karena, Qi Honglin hampir secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa ia dapat menemukan blok giok kedua. Tetapi jika ia memintanya sekarang, Institut Penelitian Xianqin pasti akan tahu bahwa ia telah memahami blok giok ini. Mungkin mereka akan menimbulkan masalah. Aku akan mencari tahu dari mana Institut Penelitian Xianqin mendapatkan blok giok itu, kata Chu Feng. Ia berdiri dan berjalan keluar dari ruang latihan. Menurutnya, buku kuno mitos semacam ini pasti telah diteliti dengan cermat oleh Institut Penelitian Xianqin selama bertahun-tahun. Mereka akhirnya memberikannya kepadanya karena mereka benar-benar tidak dapat menemukan apapun. Diperkirakan bahwa pada tahun-tahun yang lalu, mereka seharusnya meminta saran dari orang lain. Mustahil membiarkan artefak kuno supernatural semacam ini berdebu. Seharusnya ada kabar yang bocor. Chu Feng memikirkan Lin Nui. Ia berasal dari grup biologis Dewa Surgawi, dan seharusnya memiliki informasi yang sangat baik. Mungkin ia bisa membantu menyelidiki beberapa berita. Tidak lama kemudian, ia menghubungi alat komunikasinya, dan terdengar suara yang akrab dan merdu. Noi, aku ingin meminta bantuanmu. Lin Noi mendengarkan dengan tenang, sampai ia selesai berbicara, barulah ia memberitahu bahwa ia memang tahu, karena grup biologis Dewa Surgawi juga memiliki blok giok seperti itu. Ah, bagaimana mungkin? Lin Noi memberitahu, bahwa saat itu Institut Penelitian Xianqin menjelajahi makam besar di bawah laut. Kekuatan mereka sendiri tidak cukup, sehingga mereka bekerja sama dengan grup biologis Dewa Surgawi untuk menggali. Pada akhirnya, total 2 blok giok digali, dan kedua belah pihak membaginya secara merata. Jadi begitu, sungguh kebetulan, bisakah aku meminjamnya sebentar? Chu Feng memiliki muka setebal tembok kota. Aku akan coba, kata Lin Nui. Aku akan mencarimu. Chu Feng sudah tahu ia kembali ke kota Jiangning, dan ingin segera mencarinya. Oke, Lin Nui hanya mengucapkan satu kata itu, lalu mengakhiri panggilan. Chu Feng dan kedua sapi itu sangat ingin segera berangkat, meminta Lutong untuk membantu menyiapkan pesawat penumpang besar yang sesuai, bersiap untuk pergi ke Jiangning. Pada saat yang sama, mereka berdiskusi, jika mereka berhasil mendapatkan tinju Iblis Naga Air, dan kekuatan tempur mereka berlipat ganda, mereka akan menyerang Gunung Longhu, mencoba merebut tanah leluhur Taoisme. Sapi hitam besar mulai menghubungi teman-temannya, merasa bahwa ia harus mencari bala bantuan. Yang pertama terpikir olehnya adalah harimau Siberia. Ia memanggilnya dengan alat komunikasi, memintanya untuk datang. Chu Feng juga menghubungi Raja Phoenix Abadi. Ia merasa, seandainya ras laut juga menyerang tanah leluhur Taoisme, membawa seorang ahli tak tertandingi akan memberikan peluang yang lebih besar. Mereka telah bersiap sepenuhnya untuk perang, ingin menduduki Gunung Longhu, tanah leluhur Taoisme yang legendaris itu. Chu Feng, Lu Xun muncul. Pakaian putihnya bersih, rambutnya hanya sampai leher, senyumnya manis, muda dan penuh vitalitas. Ia datang ke istana Yusu bersama Raja Harimau Putih, dan kebetulan melihat Chu Feng dan yang lainnya. Ketika ia tahu bahwa Chu Feng dan yang lainnya akan pergi ke selatan, dan mungkin akan menyerang Gunung Longhu, ia langsung bersemangat, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ia dan kakaknya boleh ikut? Ini adik ipar ya? Tentu saja boleh,
tidak masalah. Sapi hitam besar datang, mengenakan kacamata hitam besar, melambaikan tangan, dan langsung menyetujuinya. Lu Xun yang penuh semangat, awalnya masih tersenyum manis, tetapi ketika mendengar kata-kata itu, senyumnya langsung membeku. Sapi hitam besar masih berbicara sendiri, berkata, adik ipar benar-benar cantik, jauh lebih muda dan lebih menawan daripada binatang aneh yang berubah menjadi wanita. Chu Feng sungguh beruntung. Kata-kata macam apa ini? Membandingkan gadis cantik dengan binatang aneh wanita, itu agak tidak pantas. Lu Xun memiliki penampilan yang sangat manis. Bahkan ketika ia menggembungkan pipinya dan membelalakan matanya sekarang, ia malah terlihat lucu. Raja Harimau Putih yang tampan berada di sampingnya. Sebagai seorang kakak, wajahnya langsung menjadi gelap ketika mendengar kata-kata seperti itu. Ia menatap preman besar berkacamata hitam itu dengan tajam. Sapi hitam besar sedikit terkejut, melirik Raja Harimau Putih, dan berkata, kau siapa? Mengapa kau berdiri sedekat ini dengan adik iparku? Mundur sana. Ia memiliki sikap yang sama sekali berbeda terhadap Lu Xun. Terlihat sangat akrab, menasihati, adik ipar, jauhi orang ini. Sekali lihat saja sudah jelas dia bukan orang baik. Siapa yang bukan orang baik? Jangankan adik Raja Harimau Putih, bahkan orang-orang di istana Yusu pun tidak bisa berkata-kata. Kau terlihat seperti bos preman. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Raja Harimau Putih menatap dengan marah, sangat kesal ingin memukulnya. Orang ini terlalu pantas dihajar. Ia tahu tentang sapi hitam besar, tetapi ia belum pernah melihatnya bertransformasi menjadi bentuk manusia, jadi ia tidak tahu siapa preman besar di depannya ini. Chu Feng bergegas mendekat, memisahkan keduanya. Kalau tidak, keduanya pasti akan berkelahi. Bos hitam, jangan bicara omong kosong. Chu Feng lalu memperkenalkan mereka. Oh, jadi kalian saudara kandung? Tapi, mengapa kau berdiri di samping adikmu? Bukankah itu tempat yang seharusnya ditempati oleh adikku? Jangan-jangan kau mencintai adikmu? Sapi hitam besar selalu mengikuti perkembangan zaman. Setiap hari menggunakan alat komunikasinya untuk membaca berita dan informasi. Ia tahu segalanya tentang mencintai adik dan sebagainya. Raja Harimau Putih ingin memukulnya, tetapi ia tahu ia tidak akan menang. Pada saat ini, mata indah dan cerah Lu Xun hampir mengeluarkan percikan api listrik. Tetapi pada akhirnya, ia menahan diri, dan tersenyum tipis, manis dan menawan. Ia berkata, kau pasti kakak banteng. Aku sudah lama mendengar namamu. Banyak teman wanitaku sangat menyukaimu. Sapi hitam besar merasa sangat nyaman di hatinya ketika mendengarnya. Ia tertawa terbahak-bahak, berkata, mereka memiliki mata yang bagus. Aku sangat senang. Apa yang mereka katakan? Raja Harimau Putih tidak bisa berkata-kata, dan memalingkan wajahnya. Lu Xun dengan pakaian putihnya terlihat segar dan rapi, memiliki keindahan yang halus. Rambutnya yang rapi dan halus terurai sampai ke lehernya yang seputih salju. Ia tersenyum cerah, berkata, mereka bilang, si banteng tua itu jatuh cinta pada peri ular putih yang muda dan cantik. Kesulitannya sangat besar. Ini adalah cinta yang menderita, melintasi batas ras. Mereka berharap kalian berdua bisa berakhir bahagia, dan pasangan kekasih akhirnya bersatu. Si sapi hitam besar sangat marah hingga ingin melotot. Di mana letak tuanya? Ia berada di masa jayanya, sementara ular putih itu sudah memiliki pengalaman ribuan tahun. Selain itu, kapan ia jatuh cinta dan menderita? Setiap kali mendengar pernyataan ini, ia ingin menjadi gila. Kakak banteng, hidungmu berasap. Lu Xun mengingatkan sambil tersenyum. Sapi hitam besar sangat marah. Ia teringat pada Zhou Yitian. Bajingan itu yang membuat cerita palsu, menjadikannya kekasih yang menderita dan dibicarakan di mana-mana. Adik ipar, aku hampir lupa jika kau tidak mengingatkanku. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku akan mencari bajingan Zhou Yitian itu untuk menyelesaikan masalah. Memalukan, seluruh reputasiku hancur karena dia. Sapi hitam besar melolong, dan dalam sekejap mata ia sudah lari keluar. Ia ingin menyelesaikan masalah dengan sutradara sialan itu. Zhou Yitian sangat tidak beruntung, ia akan menjadi pelampiasan. Jangan bertindak sembarangan, teriak Chu Feng, dan mengejarnya, takut kebencian sapi hitam besar yang telah lama tertahan akan meledak, melumpuhkan Zhou Yitian. Tenang, aku tidak akan melukainya. Sapi hitam besar menghilang dengan cepat. Ketika Chu Feng kembali, ia kebetulan melihat Lu Xun sedang menggoda Huang Niu yang berwujud anak laki-laki kecil yang halus dan cantik, mencubit wajah kecilnya, dan berkata, panggil aku kakak. Mata besar Huang Niu yang berair memelototi Lu Xun. Meskipun usianya tidak besar, ia selalu bertingkah seperti orang tua. Sekarang ia digoda seperti ini, ia sedikit tidak nyaman. Jangan pikir aku tidak tahu siapa kau. Saat di Gunung Taihang, kau yang memukulku dari belakang kan? Lu Xun mencubit wajah kecilnya dan tidak melepaskannya. Saat itu, Huang Niu menyergap dari belakang, menjatuhkannya dengan satu tendangan, yang menyebabkan hal yang sangat tragis terjadi setelahnya. Sekarang, setiap kali ia melihat sate, ia memiliki trauma psikologis. Lu Xun tersenyum, menatapnya, dan berkata, kau sebenarnya gadis kecil kan? Sayang sekali jika kau adalah laki-laki dengan wajah secantik ini.
Huang Niu ingin memukulnya. Ia merentangkan tangan kecilnya, menepis tangan ramping Lu Xun, memelototi, dan berkata, masalah melemparmu ke tempat tidur Chu Feng. Apa? Raja Harimau Putih langsung cemas ketika mendengarnya. Ia sama sekali tidak tahu tentang situasi ini. Ia belum pernah mendengar adiknya membicarakannya. Apakah yang terjadi saat itu begitu mengerikan? Sebagai seorang kakak, ia sangat menyayangi adiknya, takut ia terluka. Seketika, alis pedangnya terangkat, matanya melotot marah. Setelah melihat Chu Feng kembali, ia langsung menerjangnya. Raja Iblis Chu, apa yang kau lakukan pada adikku? Aku tidak melakukan apapun. Chu Feng merasa sangat dirugikan. Meskipun ia berbaring di atas Lu Xun tanpa sengaja, rasanya sangat lembut, tetapi ia sama sekali tidak talu pada awalnya. Kak, teriak Lu Xun. Ia tadi masih tersenyum, membuat sapi hitam besar pergi karena marah, dan menggoda Huang Niu. Tapi sekarang ia merasa agak malu dan canggung. Ia merasa hal yang paling sial adalah perjalanan ke Gunung Taihang saat itu. Apa kau masih ingin bilang tidak terjadi apa-apa? Aku tahu kau, masalah ini belum selesai. Raja Harimau Putih benar-benar marah. Ia mencengkeram bahu Chu Feng. Ia tidak peduli apakah ia adalah Raja Super. Keinginannya untuk melindungi adiknya sangat kuat. Ia ingin menyelesaikan masalah dengannya. Masalah yang sangat sederhana. Jadilah saja kakak iparnya. Huang Niu menyilangkan tangan di dada, mengangkat wajah kecilnya, dan berkata dengan sangat tenang. Bang, Lu Xun langsung memukul kepalanya. Hei, ada apa ini? Pak Tua Lutong datang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kak, jangan ribut. Lu Xun bergegas mendekat, merasa sangat malu. Pada saat ini, Wang Jing juga muncul di sana dengan ekspresi aneh, karena ia mendengar Chu Feng akan pergi lagi, dan datang untuk mengantar. Ia kebetulan melihat adegan ini, dan hampir mendengar semua yang perlu didengar. Gadis baik, jangan takut. Ada aku di sini. Aku jamin dia akan bertanggung jawab. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakinya, dan tidak akan mengizinkannya masuk rumah. Pada saat kritis, Wang Jing datang, berkata dengan sangat mendominasi. Ia juga memegang tangan Lu Xun, dan mengamatinya dengan cermat. Ia sangat puas. Chu Feng ingin berbalik, memunggungi mereka. Ia benar-benar merasa sakit kepala. Ibunya datang, dan ia mendengar dan melihatnya. Masalah macam apa ini? Bibi, kau salah paham. Tidak ada apa-apa di antara kami. Wajah Lu Xun yang cantik menjadi merah karena ulah orang-orang ini. Meskipun biasanya ia sangat cerdik, sekarang ia menjadi kaku dan canggung. Sama sekali tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Anak yang baik, desah Wang Jing. Dalam pandangannya, gadis ini terlalu bijaksana. Ia tidak membuat keributan bahkan ketika ia dianiaya, dan ia masih mempertimbangkan posisi Chu Feng. Chu Jiwan juga datang, melihat dari samping. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, ia juga merasa sangat puas ketika melihat Lu Xun. Semakin Wang Jing melihatnya, semakin ia menyukainya. Ia tidak hanya cantik tanpa celah, tetapi sifatnya juga sangat baik. Ia adalah menantu ideal di hatinya. Ia langsung melepas gelang tulang naga dari pergelangan tangannya, dan memasangnya di pergelangan tangan Lu Xun, berkata, Nak, simpan ini. Ini bisa mempercantik kulit. Oh, tak lama kemudian, ia melihat ada gelang tanduk naga yang jernih di tangan Lu Xun. Itu sangat familiar. Bukankah itu salah satu yang dibawa Chu Feng kembali? Wang Jing langsung tersenyum, dan berkata kepada Chu Feng, syukurlah kau anak nakal masih punya hati nurani. Jangan sakiti gadis ini. Selama proses ini, Chu Feng sama sekali tidak bisa menyela. Ia hanya bisa melotot di sana. Seberapa dalam kesalahpahaman ini? Adapun Raja Harimau Putih, matanya memancarkan api, menatap Chu Feng, dan kemudian melihat kedua gelang di tangan adiknya. Ia benar-benar kehabisan kesabaran. Ia ingin marah, tetapi tidak bisa. Terakhir kali, ia pernah melihat anak ini diam-diam berbisik dengan adiknya, dan memberikan gelang tanduk naga itu. Sekarang, setelah ia merasa mengetahui cerita di baliknya, ia mendongak ke langit, dan terus menghela napas. Aduh, mengapa menghela napas? Ini kabar baik. Lu Tong menamparnya. Bibi, kalian benar-benar salah paham. Lu Xun berusaha keras untuk menjelaskan. Tetapi, Wang Jing sangat antusias, berkata, tidak apa-apa, nak, jangan katakan apa-apa lagi. Bibi mengerti. Mulai sekarang, kau adalah putri kandungku. Jika si bocah nakal itu berani menyakitimu, beritahu aku. Lu Xun memijak pelipisnya, sedikit kehabisan akal. Sampai akhirnya, ia tiba-tiba tersenyum tipis, berkata, Bibi, karena kau sudah berkata begitu, bisakah kau memukulnya sekarang? Ia menatap Chu Feng. Wang Jing tanpa berkata apa-apa, mendekat dan memperingatkan Chu Feng, dan benar-benar ingin memukulinya. Ia merendahkan suaranya, berkata, bagaimana dengan wanita berbaju hitam yang kau temui saat kencan buta terakhir? Yang itu juga sangat berkelas. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Chu Feng merasa sangat dirugikan. Ia tidak bisa menjelaskan. Wang Jing mencubit Chu Feng untuk melampiaskan kemarahan Lu Xun, berbisik, kau anak nakal, sama sekali tidak mirip dengan aku dan ayahmu. Bagaimana kau bisa menjadi playboy? Jika aku tahu akan begini, mengapa aku menyuruhmu kencan buta? Aku memperingatkanmu, jangan sakiti siapapun. Menurutku mereka semua gadis baik. Kau harus menyelesaikannya dengan baik.
Lutong juga datang, ikut mendidik Chu Feng, mengatakan bahwa meskipun tubuhnya masih muda dan sehat, ia juga harus menahan diri, dan tidak menyakiti atau mengecewakan orang lain. Huang Niu tertawa diam-diam di samping. Sementara itu, Raja Harimau Putih menggertakkan gigi, tampak tidak rela. Menurutnya, meskipun Raja Iblis Chu tidak tertandingi dalam segala aspek, ia adalah playboy kelas kakap. Ia pernah melihat sendiri orang ini pergi kencan buta, dan membawa pergi ratu berbaju hitam. Bu, tenang saja, kakak ipar, jangan menggertakku lagi. Aku mengakuinya semua. Akhirnya, Chu Feng berkata begitu, karena ia melihat Lu Xun tertawa riang di kejauhan, tidak terlibat. Jelas ia ingin menunggu sampai situasi mereda sebelum menjelaskan kepada kakaknya, tetapi itu membuat Chu Feng sekarang berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, ia berteriak, dan mengakui semuanya. Kabar baik. Lutong menampar pahanya, tertawa terbahak-bahak, dan menyelenggarakan perjamuan, tidak hanya untuk mengantar Chu Feng dan yang lainnya pergi ke selatan, tetapi juga sebagai perayaan. Pada akhirnya, si harimau putih kecil pusing dan langsung melarikan diri. Chu Feng dimarahi habis-habisan, dan dengan sadar tidak mengatakan sepatah kata pun, menerimanya dengan rendah hati. Baru setelah sapi hitam besar kembali, ia diselamatkan, dan tidak lagi berada dalam masalah besar. Zhou Yitian datang, memar dan bengkak di wajahnya, dipukuli entah berapa kali. Tetapi ia juga sangat aneh. Ia sedang merangkul sapi hitam besar, tertawa dan mengobrol, berjalan bersama, terlihat sangat akrab. Sekelompok orang terkejut. Xiao Zhao bilang, dia akan membuat film epik yang melampaui zaman khusus untukku. Judulnya Raja Iblis Banteng Tak Tertandingi. Sapi hitam besar tertawa terbahak-bahak. Si muka tebal ini, memukul orang lain, dan memaksa Zhou Yitian membuat film besar untuknya, untuk memulihkan reputasinya. Sungguh tak ada duanya. Ayo pergi, berangkat. Akhirnya, mereka memulai perjalanan. Pada akhirnya, si harimau putih kecil, adik Raja Harimau Putih tetap ikut. Mereka akan pergi ke Gunung Longhu. Selain itu, Ye Qingrouo dan yang lainnya, serta Zhongkun, Hu Shang, dan yang lainnya, juga akan berangkat. Tetapi mereka naik pesawat lain. Malam hari kedua, mereka tiba di kota Jiangning. Di luar kota Jiangning, deretan pegunungan liar yang luas berdiri satu demi satu, benar-benar berbeda dari sebelum perubahan langit dan bumi. Di dalam kota, bangunan-bangunan pencakar langit berdiri tegak, dan di luar kota, gunung-gunung raksasa menjulang ke langit. Rombongan Chu Feng telah tiba. Mereka mencari tempat peristirahatan di kota, dan semua orang menetap. Kemudian Chu Feng mulai menghubungi Lin Nuoyi. Pada saat yang sama, sapi hitam besar kembali mendesak harimau Siberia untuk segera datang, dan bersama-sama menyerang Gunung Longhu. Sementara itu, di kota Shuntian, dua kelompok orang juga telah berangkat. Ye Qingrouo, Chen Luoyan, Du Huaijin, dan Ouyang Qing adalah satu kelompok, dan mereka sangat santai. Adapun kelompok lain, Hu Shang, Zhongkun, dan yang lainnya tidak berani bernapas di dalam pesawat, karena duduk tidak jauh dari mereka adalah seorang wanita berpakaian hitam, seperti seorang ratu. Para binatang aneh ini melakukan perjalanan bersama Raja Phoenix Abadi. Mereka benar-benar ketakutan. Ini adalah ahli tak tertandingi saat ini. Bahkan raja terkuat di klan mereka jauh dari tandingannya. Meskipun perjalanannya panjang, Chu Feng sama sekali tidak lelah. Ia telah mematahkan 4 belenggu, dan fisiknya sekarang telah berevolusi ke tingkat yang luar biasa. Di malam hari, bintang-bintang berkelip, ia telah menghubungi Lin Nuoyi, dan pihak lain akan segera datang. Di malam hari, kota Jiangning masih belum tenang. Lampu neon berkelip. Banyak toko di kedua sisi jalan tidak tutup. Bahkan beberapa jalan bar diterangi dengan baik, dan sangat ramai. Tidak lama kemudian, sebuah mobil sedan biru dengan garis-garis ramping melaju dan berhenti dengan mantap di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka, dan Lin Nuoyi berjalan keluar. Ia mengenakan gaun yang sangat indah, warna biru muda yang sederhana dan murni, diikat di pinggang, menunjukkan sosoknya yang tinggi. Seringkali, ia memiliki temperamen yang dingin dan menawan, seperti kecantikan es dan salju. Malam ini, ia memiliki keindahan yang sederhana dan murni. Lin Nuoyi mendekat, melihat Chu Feng, dan mengamatinya dengan cermat. Angin malam meniup rambutnya, senyum muncul di wajahnya yang halus dan tanpa celah, bahkan sangat cerah. Kau sudah menjadi raja. Chu Feng terkejut. Apa yang terjadi selama waktu ini? Lin Nuoyi benar-benar mencapai langkah ini, jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Lin Nuoyi mengangguk. Kulitnya memiliki kilau yang jernih, seperti lapisan cahaya yang samar. Bahkan rambutnya pun demikian. Temperamennya sedikit halus. Sayangnya, ia masih sama seperti dulu, seperti pohon bunga di es dan salju. Meskipun tersenyum, ia masih agak dingin. Saat itu, ada berita tentang kecelakaanmu di barat. Aku khawatir, katanya. Ia tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tetapi Chu Feng tahu, ia pasti sangat peduli saat itu. Namun, ia adalah wanita dengan kepribadian seperti ini. Sulit baginya untuk menjadi antusias.
kecuali ia benar-benar pacarnya, lalu secara dominan mereformasinya. Memikirkan hal ini, ia tidak bisa menahan tawa. Lin Nuoyi menatapnya, matanya yang indah dan dalam tampak bisa melihat apa yang ia pikirkan. Kau mau bilang kalau temperamenku dingin lagi kan? Chu Feng menjawab sambil tersenyum. Kau tahu itu. Kadang-kadang aku berpikir, orang macam apa yang bisa menaklukkan gunung es ini, dan membuatmu menjadi berapi-api dan bersemangat. Ia merasa jika Lin Nuoyi menjadi antusias dan bersemangat, pasti akan ada gaya yang berbeda. Sampai sekarang, ia sudah melepaskan cinta pertamanya ini. Mereka saling peduli, tetapi sulit untuk benar-benar dekat. Chu Feng kadang-kadang berpikir, pria seperti apa yang sebenarnya disukai Lin Nuoyi. Ayo pergi, aku akan membawamu makan malam dulu, kata Lin Nuoyi. Kau benar-benar mengenalku, tahu betul aku adalah pecinta kuliner, kata Chu Feng. Tapi ku beritahu dulu, aku tidak punya bahan makanan tingkat raja di sini. Lin Nuoyi mengemudi dengan sangat stabil, dan sangat akrab dengan kota ini, karena ia dibesarkan di sini. Chu Feng duduk di kursi penumpang, memiringkan kepalanya menatapnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, ia masih cantik, tetapi temperamennya menjadi semakin halus, bahkan memiliki perasaan menjauh dari duniawi. Lin Nuoyi sangat terbuka, ia menatap lurus ke depan, membiarkan Chu Feng mengamatinya. Kulitnya putih dan halus, dengan lapisan cahaya yang hampir tak terlihat. Bahkan rambutnya pun demikian, halus dan lembut, dengan sedikit rasa jernih. Ia sangat tenang. Lekuk tubuhnya jelas di bawah lehernya yang seputih salju, diuraikan indah oleh gaun polos, dengan kaki yang panjang, tetapi tersembunyi karena ia berada di posisi mengemudi. Hei, kau melihat kemana? Akhirnya, Lin Nuoyi mengingatkan, tetapi ia masih sangat tenang. Nuoyi, mengapa aku merasa kau memiliki lapisan kabut, dan memiliki rahasia yang tidak biasa? Chu Feng tidak merasa canggung, dan secara alami mengalihkan topik pembicaraan. Aku selalu begitu, kata Lin Nuoyi. Chu Feng mengangguk, berkata, ya, selalu ada rahasia, tapi kau tidak mau berbagi. Bukan aku tidak mau mengatakannya. Beberapa hal sulit untuk dikatakan, Lin Nuoyi tidak menoleh. Fokus pada kondisi jalan di depan, mengemudi dengan terampil dan ringan. Akhirnya, Lin Nuoyi memilih restoran masakan rumahan. Tempatnya tenang, dan tidak kekurangan makanan lezat, serta sangat cocok untuk mengobrol. Di kamar pribadi, di bawah cahaya, Lin Nuoyi sangat tenang, menatap Chu Feng, dan juga menatap matanya. Mereka saling memandang. Chu Feng tentu saja tidak akan kalah. Ia sangat tenang, menghargai kecantikannya. Dari segi penampilan, Lin Nuoyi dapat menyaingi Jiang Luoshen. Keduanya adalah tingkat dewi. Mengapa kulit mukamu selalu begitu tebal? Lin Nuoyi berbicara, sudut mulutnya tersenyum. Chu Feng sudah seperti ini ketika di kampus, agak nakal. Lalu bagaimana denganmu? Tak bisakah kau tersipu malu sekali saja? Chu Feng tersenyum, karena hampir sulit untuk melihat Lin Nuoyi tersipu. Ia selalu begitu tenang, santai, dan bahkan dapat dikatakan selalu dingin. Bibir merah Lin Nuoyi cerah. Meskipun terlihat menarik, ia masih terasa dingin. Ia tersenyum, dan berkata, mungkin aku tertular darimu. Kulit mukaku menjadi tebal, dan sulit untuk merasa malu. Keduanya berbicara dengan suara rendah. Lin Nuoyi bertanya tentang pengalamannya di barat. Terlihat bahwa ia khawatir tentangnya selama waktu itu, tetapi ia tidak akan mengungkapkan terlalu banyak emosinya. Mereka mengobrol untuk waktu yang lama. Semua hidangan sudah diantar. Chu Feng tidak sungkan, dan mulai menggunakan sumpit, sementara Lin Nuoyi hanya melihatnya makan. Apa kau benar-benar tidak makan sama sekali? Chu Feng bertanya padanya. Baiklah, aku akan makan sedikit bersamamu. Lin Nuoyi sudah makan malam, tetapi akhirnya ia tetap menggunakan sumpit. Kemudian, ia menyebutkan blok giok itu. Sekarang tidak ada di grup biologis Dewa Surgawi. Ternyata dipinjam oleh Institut Penelitian Xianqin, yang mengatakan akan membawanya untuk diteliti. Chu Feng memberitahu Lin Nuoyi detail transaksi dengan Qi Honglin, dan mengeluarkan blok giok itu, membiarkannya melihat dengan cermat. Benar, itu mirip dengan yang ada di grup biologis Dewa Surgawi. Ada juga bayangan naga air di dalamnya, kata Lin Nuoyi mengangguk. Ini merepotkan. Kapan grup biologis Dewa Surgawi bisa mendapatkan blok giok itu kembali? Tanya Chu Feng. Mereka tidak berani tidak mengembalikannya, hanya saja perlu waktu, jawabnya. Keduanya dapat menebak beberapa hal. Institut Penelitian Xianqin memiliki harapan yang tidak biasa untuk Chu Feng. Mereka merasa ia mungkin dapat memahami rahasia blok giok itu, dan akan mencarinya lagi. Mereka meminjam blok giok grup biologis Dewa Surgawi. Tujuannya sudah jelas, menunggu aku datang, jadi, apakah mereka tidak takut? Chu Feng merenung. Pada saat ini, Lin Nuoyi menjadi sangat serius. Ia mengangguk pada Chu Feng, dan berkata, beberapa konglomerat, sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Chu Feng menunjukkan ekspresi bingung, karena ia merasa Lin Nuoyi sedang memperingatkannya untuk berhati-hati. Setelah era peradaban, sudah ada beberapa perubahan misterius. Mungkin ini juga bisa disebut evolusi. Jika dihitung dengan cermat, sekarang seharusnya yang kelima kalinya, katanya sambil menatap Chu Feng. Beberapa kali sebelumnya, skalanya terlalu kecil. Beberapa bahkan bisa diabaikan. Lin Nuoyi sangat serius, berkata, berbagai perubahan yang kita hadapi sekarang, mungkin saja pernah
terjadi di beberapa kali sebelumnya, hanya saja orang biasa sulit menemukan jejaknya. Pada saat ini, Chu Feng tertegun. Ia memikirkan banyak hal. Tiba-tiba, alat komunikasi Lin Nuoyi berdering. Ia berdiri dan pergi ke jendela untuk menjawab. "Nuoyi, kau di mana?" Suara seorang wanita yang lembut terdengar. "Aku sedang bersama seorang teman," jawabnya. "Kalau begitu jangan pulang dulu. Utusan dewa, Yaman, masih ada. Aku sudah memberitahunya kalau kau sudah pergi jauh." "Baik, aku tahu." Lin Nuoyi mengakhiri panggilan. Ia berjalan mendekat, dan tahu Chu Feng telah mendengarnya. Jadi ia berkata, "Bibiku yang menelepon." Chu Feng meletakkan sumpitnya. "Yaman." Ia tentu tidak asing dengan orang ini. Ketika mereka kembali dari ekspedisi ke barat, mereka pernah melihat orang ini di lembah kabut di Xinjiang. Yaman terlihat sopan di permukaan, tetapi di lubuk hatinya ia sangat sombong dan angkuh. Ia tidak menyangka kalau ia juga datang ke kota Jiangning. Lin Nuoyi menatap Chu Feng, dan berkata, "Sekarang tidak mungkin meminjamkan blok giok itu kepadamu. Tapi aku akan meminta klan untuk mendesaknya. Blok giok itu akan diambil kembali dalam 10 hari hingga setengah bulan." Kemudian, ia tersenyum tipis, dan berkata, "Kalian akan pergi ke Gunung Longhu. Tidak keberatan jika aku ikutkan? Apakah utusan dewa itu membuatmu kesulitan?" Mata Chu Feng bersinar terang. "Tidak, aku hanya tidak ingin berurusan dengannya." Lin Nuoyi menggelengkan kepala, dan menatapnya, berkata, "Dia adalah manusia. Jangan berpikir untuk memperbarui daftar makanan lezatmu." Chu Feng terkejut, lalu tersenyum. Di malam hari, ia membawa Lin Nuoyi kembali, dan membuat sapi hitam besar dan Huang Niu yang menunggunya terkejut. "Inikah adik iparku yang sebenarnya?" Mulut sapi hitam besar sangat nakal. Ia tidak takut membuat masalah untuk Chu Feng. Lin Nuoyi sangat tenang, menatap sapi hitam besar. Ketenangannya membuat spai hitam besar sedikit malu. Matanya berkedip-kedip. "Hei, gadis kecil, bisakah kau tidak begitu tenang? Raja Iblis Banteng, tolong jaga Chu Feng lebih banyak di masa depan." Lin Nuoyi benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, yang membuat Chu Feng sedikit terkejut. "Tak perlu sungkan, kita ini saudara. Lagi pula, kau tidak akan meninggalkannya. Mengapa kau mengatakan hal seperti itu?" Sapi hitam besar berkata dengan santai. Huang Niu curiga, menatap Lin Nuoyi. Cahaya emas mengalir di matanya, tetapi akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Ia diam-diam memberitahu Chu Feng dengan transmisi spiritual bahwa wanita cantik ini memiliki lapisan energi misterius yang sangat aneh. Lin Nuoyi juga menatap Huang Niu beberapa kali, tersenyum sedikit, dan mengangguk. "Blok gioknya dipinjam. Besok kita akan pergi ke Gunung Longhu dulu, untuk melihat situasinya." Chu Feng secara singkat memberitahu kedua sapi itu, lalu mengatur kamar untuk Lin Nuoyi, tepat di sebelah kamarnya. "Chu Feng, menurutku, wanita ini sepertinya mahir dalam metode pernapasan legendaris, tetapi itu agak tidak mungkin. Metode pernapasan itu bukan milik dunia ini," Huang Niu berbisik. Chu Feng terkejut, tetapi ia yakin Lin Nuoyi tidak akan memiliki niat buruk terhadapnya. Pagi harinya, saat sarapan di hotel, Raja Harimau Putih terkejut melihat Lin Nuoyi. Ia langsung melotot ke arah Chu Feng. Sampai sekarang, ia masih tidak percaya dengan penjelasan adiknya. Ia selalu merasa ada sesuatu di antara keduanya. "Nuoyi, jelas, Lu Xun juga menemukan Lin Nuoyi, dan maju untuk menyambutnya."